Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala darbihi wastanna bisunnatihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwatal iman kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah taala atas segala kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa terus-menerus berada di jalannya sampai hari kiamat kelak. Ikhwatal iman kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan membahas hadis ke-23 dari kitab Arba'in Nawawi yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Dan dalam hadis ini ada beberapa wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau peruntukkan bagi kita semuanya, yang tentunya hal tersebut sangatlah bermanfaat bagi bekal seorang hamba dalam menjalani kehidupan di dunia. Kita akan bacakan hadis ini, hadis ke-23 dari kitab Arba'in An-Nawawi. An Abi Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman walhamdulillah tamla'ul mizan wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani aw tamla'u ma baina as-sama'i wal ard. Wassalatu nur, wassadaqatu burhan, wassabru dhiya, wal qur'anu hujjatun laka aw alaik. Kullun nas yaghdu faba'i'un nafsah famu'tiquha aw mubiquha. Rawahu Muslim. Dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci adalah sebagian dari iman. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, memenuhi timbangan. Subhanallah, itu maha suci Allah, dan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Keduanya memenuhi atau memenuhi antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya, sedekah adalah bukti keimanan hamba, sabar adalah penerang atau sinar, dan Al-Quran adalah hujjah bagimu atau atasmu. Setiap manusia berbuat, ada yang menjual dirinya kemudian memerdekakannya atau membinasakannya, dan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Baik ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada perkataan Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh rahimahullah taala. Beliau mengatakan atau menanggapi hadis ini. Kata beliau rahimahullah taala, hadzal hadis haditsun azimun jiddan wa alfadhuhu jawami'u kalim lil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa huwa min al ahadith allati tahuzzu an-nafs wa tudkhilul qalb bila istidhan, yani anna fihi ma yuraqqiqul qalb wa yahmilu ala at-ta'ah bi ta'thirihi ala kulli nafs wa alfadhuhu tadullu alayhi wa hiya alfadhun 'azimatun lil ghayah ishtamalat ala ahkamin kathirah wa wasaya 'azimah dakhalat fi abwabin kathiratin min abwabid din. Kata beliau rahimahullah taala, ini adalah hadis yang sangat agung. Lafaz-lafaznya merupakan bagian dari jawami' kalim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jawami' kalim ini adalah salah satu keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fuddiltu 'alal anbiya bi sittin, u'titu jawami'al kalim wa nusirtu birru'." Ila akhir hadis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku diberi kelebihan, keistimewaan dibandingkan nabi-nabi sebelumku dengan 6 hal. Di antaranya yang beliau sebutkan, aku diberi jawami' al-kalim, yang maknanya adalah sebagaimana dikatakan oleh Imam Az-Zuhri, makna jawami'ul kalim adalah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan kalimat yang ringkas, lafadznya yang pendek namun memiliki makna yang begitu
makna yang begitu banyak. Dan hal tersebut terlihat pada hadis ini. Hadis ini sangatlah singkat, berisikan wasiat-wasiat Nabi Muhammad SAW. Akan tapi pelajaran yang bisa kita ambil dari setiap wasiat tersebut sangatlah banyak, yang sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Kita lanjutkan apa yang dikatakan oleh Syekh Saleh rahimahullahu taala, wa huwa minal ahadits allati tahuzun nafs. Dan hadis ini, kata beliau, adalah salah satu hadis yang dapat mengguncangkan jiwa, yang dapat merasuki hati, dalam arti dapat melembutkannya, yang dapat membawa kepada ketaatan atas pengaruhnya terhadap jiwa. Lafaz-lafaz hadis ini sangatlah agung untuk tujuan yang mencangkup segala hukum dan wasiat-wasiat yang mulia yang dapat masuk dalam pembahasan dari pembahasan dalam agama Islam. Nah, apa saja ya khotal iman Allah Subhanahu wa taala, wasiat-wasiat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini? Maka jika kita lihat dan kita lebih teliti kembali, di dalam hadis ini tersirat beberapa perintah atau wasiat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan untuk senantiasa bersuci. Sehingga beliau mengatakan at-tuhur syatrul iman. Ya, bersuci adalah sebagian daripada keimanan. Kemudian anjuran untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau mengatakan ada zikir alhamdulillah wa subhanallah, itu memiliki ganjaran yang amat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah kewajiban seorang hamba untuk beriman kepada al-mizan. Al-mizan adalah timbangan amal pada hari kiamat. Timbangan amal pada hari kiamat. Kemudian yang keempat, tersirat dalam hadis ini perintah untuk sholat. Kenapa? Karena sholat adalah cahaya manusia, cahaya yang bisa diberikan kepada manusia. Ya. Kemudian yang kelima, tersirat juga bahwasanya diperintahkan untuk bersedekah. Karena sedekah merupakan pembuktian keimanan. Seorang hamba memang pada dasarnya tabiatnya cinta dengan harta. Ya, dia mengumpulkan dengan lelahnya, dengan letihnya harta-harta tatkala ia hidup di dunia. Kemudian Allah Ta'ala wajibkan baginya untuk mengeluarkan zakat, dianjurkan untuk memperbanyak sedekah. Ya. Nah, seorang hamba yang betul-betul iman, jujur keimanannya, maka salah satu pembuktian keimanan tersebut adalah dengan bersedekah. Ya, dengan bersedekah. Kemudian wasiat yang lainnya, perintah untuk senantiasa sabar, karena sabar adalah penerang. Dan ketujuh adalah Al-Quran adalah hujjah Allah Ta'ala atas hambanya. Oleh karena itu seorang hamba harus betul-betul bisa mendekatkan dirinya kepada Al-Quran, berusaha untuk mempelajarinya, mengamalkannya, dan mendakwahkannya. Kemudian kedelapan, peringatan bagi setiap hamba bahwa setiap perbuatan mereka akan mendapatkan ganjaran atau balasannya. Nah, itulah ada 8 wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan di dalam hadis ini. Baik ikhwatal iman, dengan kemudahan yang Allah berikan, insya Allah kita akan bahas satu persatu dari setiap wasiat atau apa yang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan. Yang pertama adalah bersuci adalah bagian dari keimanan. At-tuhur syatrul iman. Baik. At-tuhur dengan dhom, tuhur, toknya didommahkan, artinya adalah al-fi' wa huwa bima'na taharah. Maksudnya di sini adalah perbuatan, yaitu seorang hamba yang bersuci. Jadi at-tuhur di sini adalah perbuatan. Ya. Dan secara istilah maksudnya adalah fi'lun yatarattabu alaihi raf'ul hadath kal wudu wal ghusl aw zawal khabath ka ghuslil najasat aw al istibahah, ya, ka tayammum wa taharah sahibud darurah dan lain sebagainya. Jadi tuhur ini adalah perbuatan yang berkonsekuensi akan mengangkat hadas, baik itu hadas besar ataupun hadas kecil, seperti wudu, mandi besar, menghilangkan kotoran, mencuci najis-najis yang ada, atau sesuatu yang diperbolehkan sebagai bentuk darurat tatkala seorang hamba tidak mampu berwudu, seperti tayamum dan lain sebagainya.
maka itu masuk dalam kategori at-tuhur, dalam makna at-tuhur, yang artinya adalah bersuci. Akan tetapi tatkala kata tuhur itu dimutlakkan, dalam arti tidak dikaitkan dengan sesuatu, maka dia memiliki beberapa makna. Ya. Tatkala at-tuhur tidak diletakkan pada suatu bab dan dibiarkan begitu saja, maka dia memiliki beberapa makna, sebagaimana yang ditunjukkan di dalam Al-Quran. Kita akan sebutkan beberapa makna yang dimiliki oleh at-tuhur. Ya. Yang pertama, at-tuhur minasyirk, suci dari kesyirikan. Dan tentunya ini berbeda daripada tuhur yang telah kita definisikan di atas. Yang pertama, at-tuhur minasyirk, kebersihan, suci dari kesyirikan. Hal ini sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan di dalam Al-Quran dalam surat Al-Hajj ayat 26. Wa idh bawwa'na li Ibrahim makanal bait alla tusyrik bi syai'a wa tahhir baitiya lit-ta'ifina wal qa'imina wa rukka'is sujud. Dan ingatlah ketika kami memberikan tempat kepada Ibrahim di tempat Baitullah dengan mengatakan, janganlah kamu memperserikatkan atau menyekutukan sesuatu apapun dengan aku, dan sucikanlah rumahku ini bagi orang-orang yang tawaf dan orang-orang yang beribadah dan orang-orang yang ruku dan sujud. Nah, kata watahhir baiti lit-taifin, dan sucikanlah, maksudnya apa? Sucikanlah dari segala macam sesembahan-sesembahan selain Allah, suci dari kesyirikan. Nah, itu yang dimaksud. Nah, ini makna yang pertama. Yang kedua, bisa juga tuhur ini maksudnya kesucian hati dari keraguan, ya, kesucian hati dari keraguan, dari kebimbangan, dan lebih bersih keluar dari segala macam fitnah, sebagaimana yang Allah Ta'ala sebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 53. Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab dzalikum athharu liqulubikum wa qulubihinna. Apabila kamu meminta sesuatu atau keperluan kepada mereka, yaitu istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mintalah dari belakang tabir. Cara demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Ya, ini ai minar ribah, dari maksudnya suci dari keraguan, dari kebimbangan hati, dan jauh dari segala macam fitnah. Nah, itu dia makna yang kedua. Kemudian makna yang ketiga adalah kebolehan, kehalalan. Ya, makna yang ketiga adalah tuhur bisa juga diartikan sebagai kebolehan atau kehalalan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Hud, ya, dalam surat Hud, yang mana dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang kaum Nabi Lut alaihi salam yang suka sesama sejenisnya, laki-laki dengan laki-laki. Disebutkan Allah Ta'ala berfirman, walamma ja'at rusuluna lutan si'a bihim wa dhaqa bihim dzar'a wa qala hadza yaumun 'asib. Itu, dan tatkala para malaikat datang kepada Nabi Lut alaihi salam dalam wujud laki-laki, Nabi Lut ini merasa khawatir terhadap kaumnya. Kenapa? Kaumnya bisa mengganggu mereka, yang mana kaumnya ini suka menyalurkan syahwat dengan sesama laki-laki, bukan dengan wanita. Maka dari itu Nabi Lut alaihi salam mengatakan qala hadza yaumun 'asib, dan ini adalah hari yang sangat sulit, karena dia mengkhawatirkan bahwasanya kaumnya ini yang suka sesama sejenis akan menyerang untuk mendapatkan tamu-tamunya. Kemudian waja'ahu qaumuhu yuhra'una ilaihi wa min qabl kanu ya'maluna sayyi'at qala ya qaumi haula'i banati hunna adharu lakum, ya, fattaqullah wa la tukhzuni fi dhaifi alaysa minkum rajulun rasyid. Dan datanglah kepadanya kaumnya dengan bergegas-gegas, dan sejak dulu mereka selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang keji, suka sama jenis, na'udzubillah. Kemudian Nabi Lut berkata, hai kaumku, ini putri-putriku, mereka athhar, ya, adharu lakum, mereka suci, lebih suci bagimu. Maksudnya ini halal untuk dinikahi, dan inilah yang sesuai dengan syariat. Ini wanita yang seharusnya tatkala kita ingin menyalurkan syahwat kepada wanita yang sah bagi kita tatkala sudah dinikahi, ya, bukan kepada sesama
sejenis. Nah, di sini yang kita garis bawahi adalah perkataan ya qaumi haula ibanati hunna athharu lakum. Wahai kaumku, inilah mereka putri-putriku, mereka lebih suci bagimu. Maksudnya adalah halal untuk dinikahi. Ya, itu makna yang keberapa tadi? Keempat. Makna yang kelima, bisa juga ini dimaksudkan suci dari haid. Lahum fiha azwajum mutahharah dalam surat An-Nisa ya, ayat 57. Wanita-wanita yang suci. Nah, dimaksudkan di sini adalah dari haid. Begitu pula bisa juga dimaksud dengan istinja, ya, yaitu bersuci. Tuhur di sini maksudnya adalah bersuci sebagaimana bab yang kita maksud. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 108, fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu. Ya, di sana ada laki-laki yang suka untuk bersuci, berbersih, seperti membersihkan diri dari segala najis, menggunakan air dan sebagainya. Nah, itulah beberapa makna at-tuhur kalau dimutlakkan, diitlakkan, ya, tanpa disandarkan kepada sesuatu, maka dia memiliki beberapa makna. Ya. Baik, akan tapi at-tuhur dalam hadis ini apa maksudnya? Ya. Tuhur dalam hadis ini apa maksudnya? Apakah tuhur yang pertama ataukah yang kedua dan lain sebagainya? Baik, ikhwatal iman yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, para ulama berbeda pendapat tentang makna at-tuhur di sini. Ada yang mengatakan bahwasanya at-tuhur di sini maksudnya adalah meninggalkan dosa-dosa. Maka dari itu tuhur sebagian daripada keimanan. Ya. Dan mereka berdalil dengan firman Allah Ta'ala sebagaimana dalam surat Al-A'raf ayat 82, innahum unasu yatatahharun. Mereka adalah orang-orang yang menganggap dirinya suci. Ya. Dan lain sebagainya. Jadi pendapat pertama ini mengatakan bahwasanya tatkala Nabi mengatakan at-tuhuru syatrul iman, bersuci bagian dari kepada keimanan, maksud tuhur yang merupakan bagian dari keimanan ini adalah meninggalkan segala macam perbuatan dosa, maksiat. Nah, itulah tafsiran yang pertama. Adapun yang kedua, dan ini pendapat jumhur ulama, bahwa yang dimaksud dengan bersuci di sini adalah bersuci dari hadas, baik besar ataupun kecil, dengan air ataupun dengan penggantinya jika tidak ada, yaitu bertayamum. Nah, ini yang dimaksud dengan at-tuhur. Dan Imam Muslim rahimahullahu taala memulai mengeluarkan hadis ini dari bab-bab wudu, pada bab-bab wudu. Demikian pula Imam An-Nasa'i, Ibnu Majah dan perawi selain mereka. Ya. Sehingga mereka mengambil pendapat bahwa yang dimaksud dengan at-tuhur di sini adalah memang makna tuhur yang seringkali digunakan dalam bab-bab taharah, dalam bab-bab bersuci, yaitu bersuci menggunakan air dari hadas, baik itu hadas besar ataupun hadas kecil. Nah, sehingga mereka yang menerjemahkan atau menafsirkan at-tuhur ini adalah bersuci dengan air, at-tuhuru syatrul iman. Nah, iman yang dimaksud di sini adalah salat. Mereka mengatakan bahwasanya iman yang dimaksud di sini adalah salat, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 143, wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum, dan Allah tidak menyia-nyiakan imanmu. Dan yang dimaksud iman di sini adalah as-salah. Nah, ini pendapat yang kedua, ikhwatal iman yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pendapat yang ketiga, ada pula yang mengartikan bahwa at-tuhur di sini adalah wudu. Lebih spesifik lagi. Adapun makna yang kedua adalah umum, bersuci dari hadas dengan air atau tayamum sebagai pengganti. Namun yang ketiga, makna yang ketiga atau tafsiran yang ketiga ini lebih spesifik. Yang dimaksudkan di sini adalah wudu. Ya, sebagaimana disebutkan dalam riwayat An-Nasa'i, Ibnu Majah dengan lafaz isbagul wudu syatrul iman. Menyempurnakan wudu adalah bagian dari keimanan, sehingga wudu itu sendiri merupakan bagian daripada keimanan. Dan dikatakan juga bahwa wudu adalah sebagian dari salat, karena salat menghapus dosa-dosa dan kesalahan dengan syarat wudu dilakukan dengan sempurna dan baik. Ya. Seperti disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Nabi SAW sabda, "Ma min muslim yatatahharu fayutimmu tuhur
alladzi kataballahu alaihi fa yusalli hadhihi shalawatil khams illa kanat kafaratin lima bainaha. Ya, tidaklah seorang muslim bersuci kemudian menyempurnakan bersuci yang wajib kepadanya kemudian mengerjakan sholat 5 waktu ini, melainkan sholat-sholat tersebut menjadi penghapus kesalahan di antara sholat-sholat yang lainnya. Wallahu a'lam. Akan tapi jika kita lihat konteks ayatnya, maka at-tuhur ini lebih condong kepada makna yang diartikan atau didefinisikan oleh jumhur ulama, ya, didefinisikan oleh jumhur ulama, yaitu maknanya bersuci dari hadas, ya, bersuci dari hadas baik besar ataupun kecil dengan air ataupun bertayamum jika seandainya tidak ada air. Baik, adapun syatrun, at-tuhur syatrul. Syatrun di sini artinya an-nus atau al-juz, sebagian atau setengah atau sebagian. Ya, itu yang dimaksud dengan syatrun. Nah, adapun makna keseluruhan at-tuhuru syatrul iman. Nah, di sini juga para ulama berbeda pendapat. Makna keseluruhan dari at-tuhuru syatrul iman. Bersuci sebagian dari keimanan. Apa sih maksudnya dari makna keseluruhan lafaz ini? Ada yang mengatakan bahwasanya pahala bersuci itu ganjarannya atau pahalanya itu berakhir kelipatannya pada sebagian atau setengah dari pahala keimanan. Di sini ada pahala bersuci. Di sini ada pahala keimanan. Nah, pahala bersuci ini, ikhwatal iman, itu kelipatannya berakhir pada setengah dari pahala keimanan. Ini makna yang pertama. Tapi ini dikatakan oleh Ibnu Rajab, pendapat ini fihi nazar. Ya, ada yang perlu dikoreksi, kata beliau. Kemudian yang kedua, ada lagi yang mengatakan bahwasanya maksud daripada konteks hadis di at-tuhur syatrul iman, bahwa iman yajubbu ma qablahu min al-khataya wa kadzalika al-wudu li'anna al-wudu la yasihhu illa ma'al iman fasara litawaqqufihi 'al iman fi ma'na syatr. Sebagaimana iman itu bisa menghapus dosa-dosa sebelumnya. Jadi iman itu bisa menghapus dosa-dosa hamba sebelumnya. Wa kadzalikal wudu, dan begitu pula berwudu. Berwudu juga sebagaimana halnya iman bisa menghapus segala macam kesalahan. Li'anal wudu la yasihu illa ma'al iman. Sebagaimana wudu juga tidak dikatakan sah kecuali berdasarkan keimanan. Sehingga dengan tawafuknya, dengan kesamaan dan kemiripan antara keduanya, kesinambungan antara keduanya, maka wudu atau tohara itu merupakan syatrun, bagian daripada keimanan, setengahnya daripada keimanan. Ini makna yang kedua, ya. Dan adapun yang ketiga, yang dimaksud dengan keimanan di sini adalah as-shalah. At-tuhur syatrul iman, ya. Ini adalah makna as-shalah. Sebagaimana pendapat yang kita kemukakan tadi, bahwasanya at-tuhur maksudnya bersuci dengan air dari hadas, ya, sehingga ada kaitan antara pendapat tersebut dengan pendapat yang ketiga ini, bahwa yang dimaksud dengan keimanan di sini adalah shalah, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum, dan tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggalkan atau menyia-nyiakan keimanan kalian. Yang dimaksudkan adalah as-shalah. Dan sebagian ulama mengatakan wa man tahhara qabla qalbahu wa tawadda'a wa igtasala wa shalla faqad dakhala as-salah bit-taharatain jami'an wa at-taharatu syartun fi sihhati as-salah fasarat kasy-syatr wa laysa yulzamu fi syatr ay yakuna nisfan haqiqiyan. Ya, barang siapa yang bersuci, mensucikan hatinya, kemudian berwudu, mandi, dan kemudian sholat, ya, maka dia telah masuk, pada dasarnya dia telah masuk ke dalam sholat tersebut dengan dua tahara. Dan taharah syatrun fi sihhatis salah, ya, syartun fi sihhatis salah fasarat syatr. Jadi karena taharah itu merupakan syarat sahnya sholat seorang hamba, maka jadilah dia sebagai
setengah daripada sholat. Seseorang yang sholat dimulai dari takbirnya sampai dengan salamnya dengan segala macam gerakan dan bacaan, namun tatkala tidak diawali dengan toharah, ya, bersuci, berwudu ataupun mandi wajib bagi yang junub, maka tidak akan sah, tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Oleh karena itu taharah syatrun, setengahnya atau bagian daripada sholat itu sendiri. Dan Imam An-Nawawi rahimahullah lebih condong kepada pendapat yang ketiga ini. Ada lagi makna yang keempat. Yang dimaksud di sini adalah annal iman tasdiqun bil qalb wa inqiyadun bil zahir wa huma syatran lil iman. Jadi keimanan itu adalah membenarkan dengan hati, tunduk dengan sesuatu yang tampak. Ya. Dan kedua hal ini, meyakini dengan hati, ketundukan dengan perbuatan yang nampak, ini merupakan syatranil iman, setengah-setengah dari keimanan, dua bagian daripada keimanan. Nah, wat-taharah mutadhamminah lis-shalah fahiya inqiyadun fil zahir. Sementara bersuci itu karena ada kaitannya dengan salat yang merupakan syarat daripada salat, dia adalah inqiyad bil ta'ah. Dia adalah salah satu ketundukan dengan cara menunjukkan sesuatu yang nampak. Ya. Maka tuhur dijadikan sebagian daripada keimanan. Kita ulangi makna yang keempat ini atau tafsiran yang keempat, bahwa iman itu maksudnya adalah meyakini dengan hati dan ditunjukkan dengan ketundukan dengan perbuatan yang nampak. Nah, tuhur, bersuci, wudu itu bagian dari inqiyad bil zahir, ketundukan dengan ketaatan dengan perbuatan yang nampak, sehingga dia bagian daripada keimanan. Ya, iman itu meyakini dengan hati dan ketundukan dengan perbuatan yang nampak, yang bisa terlihat. Ya, jadi setengahnya adalah keyakinan hati, setengahnya adalah menunjukkan dengan ketaatan, dengan perbuatan yang nampak, ucapan, kemudian perbuatan anggota badan. Nah, tuhur bagian daripada perbuatan yang nampak yang dilakukan oleh seorang hamba, maka dia bagian dari keimanan, setengah daripada keimanan. Nah, itulah ada beberapa makna dari tafsiran dari at-tuhur syatrul iman. Namun wallahu ta'ala shawab, seperti yang kita katakan, lebih condong kepada pendapat yang ketiga, bahwa makna al-iman di sini adalah as-shalah, ya. Makna iman di sini adalah as-shalah. Sementara makna tuhur maksudnya adalah seorang bersuci, ya, bersuci dengan air dari hadas, baik hadas besar yaitu dengan berwudu, atau hadas besar dengan mandi wajib, ataupun hadas kecil dengan berwudu, ataupun dengan tayamum sebagai penggantinya. Wallahu a'lam bissawab. Baik ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari bagian atau wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama ini? Yang pertama ikhwatal iman, dari hadis ini dapat kita fahami, dapat kita ketahui bahwasanya perbuatan bagian daripada keimanan. Ya, perbuatan bagian daripada keimanan. Tidak sebagaimana dikatakan oleh orang-orang yang menyimpang, yang mana mereka mengeluarkan definisi dari definisi iman, yaitu sebuah amal perbuatan. Mereka mengatakan iman itu, ada yang mengatakan cukup diyakini dengan hati, itu iman, orang beriman. Tanpa dia ucapkan, tanpa dia buktikan dengan amal perbuatan, dikatakan dia orang yang beriman tatkala diyakini, dan ini batil. Ada pula yang mengatakan keimanan itu hanya cukup diyakini dan diucapkan saja dengan lisan tanpa harus ada pembuktian. Sehingga mereka mengatakan orang pelaku maksiat, dosa-dosa besar, tatkala dia mengatakan saya beriman, maka imannya sama sekali tidak berkurang. Sama dengan imannya Abu Bakar, sama imannya dengan Umar bin Khattab. Nah, dan tentunya ini adalah pendapat yang batil. Yang benar adalah amal perbuatan bagian daripada keimanan, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis di atas. Ini para ulama mengatakan, di antara Imam Ahmad, al-iman qaulun wa amalun yazidu yanqus. Iman adalah perkataan dan amalan, bisa bertambah dan berkurang. Ya, Imam Bukhari mengatakan
wa huwa qaulun wa fi'lun yazidu wa yanqus. Iman itu perkataan dan perbuatan bisa bertambah dan berkurang. Sampai beliau mengatakan wal hubbu fillah wal bughdhu fillah minal iman. Cinta karena Allah, benci karena Allah adalah bagian daripada keimanan. Ya. Imam Al-Muzani juga mengatakan wal iman qaulun wa amalun wa huma siyani wa nadhamani wa qarinani la nufarriqu bainahuma la iman illa bi amalin wala amal illa bi imanin. Iman itu perkataan dan amalan, keduanya itu semisal dan saling mendukung satu dengan lainnya. Keduanya saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Tidak ada iman kecuali dengan amalan. Seorang tidak dikatakan beriman dengan iman yang sempurna kecuali dia membuktikan dengan amal perbuatan. Dan seorang tidak dikatakan beramal kecuali atas dasar keimanan. Seperti man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Semuanya harus dasar keimanan. Jadi dua hal ini saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Dalilnya apa? Hadis di atas. At-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu bagian daripada keimanan. Bahkan dalam riwayat isbaghul wudu minal iman. Menyempurnakan wudu bagian daripada keimanan. Ini menunjukkan amal perbuatan ini tidak bisa disepelekan karena ia merupakan bagian daripada keimanan seorang hamba, pembuktian keimanan seorang hamba. Dalil lainnya dijelaskan dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim, ya. Al-iman bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'bah fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anil tariq wal haya syu'batun minal iman. Iman itu ada 70 atau 60 sekian cabang. Yang paling tinggi adalah perkataan la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang benar atau yang berhak disembah kecuali Allah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalanan, dan sifat malu merupakan bagian dari keimanan. Nah, kalau kita lihat dalam hadis ini sebutkan 3 hal. Yang pertama, perkataan iman itu perkataan, yaitu apa? Perkataan la ilaha illallah, dan itu yang paling mulia. Dan ini menunjukkan iman bagian daripada ucapan dengan lisan, ya. Kemudian yang kedua, menyingkirkan duri di jalanan. Ini menunjukkan iman itu juga harus ditunjukkan dengan amalan anggota badan. Bayangkan, menyingkirkan duri di jalanan itu bagian dari keimanan. Maka tidaklah pantas untuk ditinggalkan. Kemudian al-haya, sifat malu. Ini menunjukkan bahwa iman itu juga harus diyakini dengan hati, ya. Karena hati atau sifat malu itu adanya di hati. Maka dari hadis ini dapat kita fahami, iman itu mencakup 3 hal, keyakinan hati, mengucapkan dengan lisan, dan menunjukkan dengan anggota badan. Baik, itu faedah yang pertama yang bisa kita ambil. Yang kedua, ikhwatal iman, hadis ini menunjukkan keutamaan bersuci, ya. Hadis ini menunjukkan apa? Keutamaan bersuci. Apa saja ikhwatal iman keutamaan bersuci? Kita akan sebutkan. Yang pertama adalah seperti yang disebutkan dalam hadis tadi. At-tuhur syatrul iman. Bersuci bagian daripada keimanan. Tatkala dia merupakan bagian daripada keimanan yang mana itu perintah Allah Subhanahu wa taala agar setiap hamba beriman kepadanya, maka ini menunjukkan keutamaan yang besar yang dimiliki at-tuhur. Kemudian yang kedua, al-muhafadzah 'alal wudu tadulu 'alal iman. Menjaga wudu itu menunjukkan keimanan, dan wudu bagian daripada bersuci. Ya, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, wa'lamu anna khaira a'malikum as-shalah wa la yuhafiz 'alal wudu illa mu'min. Diriwayatkan Imam Ad-Darimi dan Imam Ahmad. Ketahuilah bahwasanya sebaik-baik amal kalian adalah salat, dan tidaklah seseorang yang senantiasa menjaga wudunya kecuali orang beriman. Orang yang menjaga wudu itu orang beriman, baik dalam hal atau sebelum mengerjakan yang wajib, atau mungkin dia akan melakukannya di waktu-waktu yang lainnya dalam rangka untuk senantiasa menjaga wudunya. Keutamaan yang ketiga, penghapus dosa, ya. Nah, disebutkan dalam sebuah hadis yang cukup panjang, kita akan bacakan, dan ini yang menunjukkan betapa luar biasanya keutamaan di balik bersuci. Di antaranya adalah al-wudu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawaddaa al-'abdu al-mu'min fatamadmad kharajat khataya min fihi
tatkala seorang hamba berwudu, seorang hamba yang beriman berwudu, kemudian kumur-kumur, maka akan keluar dari mulutnya segala macam dosa. Dosa apa? Takhruju minal fam alladzi takallama bil ghibah awil kadhib aw akala syai'an muharrama wa syariba muharrama. Semua yang keluar dari mulut dari perbuatan dosa seperti berbicara ghibah, dusta, memakan yang haram, meminum yang haram, itu akan keluar, ya. Akan keluar segala macam kesalahan-kesalahan yang ada dari mulut dengan cara berwudu. Kemudian yang berikutnya, kata liman, faidastansyar kharajat khataya min anfihi. Orang yang mengeluarkan air dari hidungnya, maka akan apa? Akan keluar darinya segala macam kesalahan-kesalahan dari hidungnya. Fatamadmad kharajat khataya min fi, kemudian dia berkumur-kumur kembali, atau kemudian dia fa idza ghasala wajhah, ya, ketika dia mencuci wajahnya, kharaja min wajhihi kullu khati'atin nadhara ilaiha bi'ainaihi ma'al ma', maka akan keluar dari wajahnya segala macam kesalahan-kesalahan yang mana dia menggunakan matanya, penglihatannya untuk melihat hal-hal yang diharamkan, akan keluar bersamaan dengan air yang menetes. Hatta takhruju min tahti ashfarihi atau ajfani ainaihi. Fa idza ghasala yadayhi, tatkala dia mencuci kedua tangannya, kharaja min yadihi kullu khati'atin kana batashatha yadahu ma'al ma. Tatkala dia mencuci tangannya, maka akan keluar dari jari jemarinya atau dari tangannya tersebut segala macam dosa tatkala dia menghempaskan tangannya, ya. Min lams aw darab aw sariqah, dari itu memukul atau dosa-dosa yang dilakukan oleh tangan, ya. Kemudian hatta takhruju min tahti adfari yadayhi, sampai keluar itu segala macam kesalahan bersamaan dengan air-air yang menetes dari kuku-kukunya. Fa idza masaha bi ra'sihi, dan tatkala dia mengusap kepalanya, kharajat khataya min ra'sihi hatta takhruju min udhunayhi, akan keluar segala macam kesalahan dari kepalanya sampai keluar dari kedua telinganya. Maka nafiras fit tafkir au fi muharram, seperti apa saja yang dalam otak kita ini memikirkan sesuatu yang haram, meniatkan sesuatu yang tidak baik, maka segala macam dosa akan keluar. Fa idza ghasala rijlai kharajat khataya min rijlai, dan tatkala dia membasuh kedua kakinya, maka akan keluar segala kesalahan darinya, baik pulang pergi ke tempat yang haram, ke tempat yang lahu, yang fujur dan fusuk, ya, sampai keluar semua kesalahan tersebut bersamaan dengan air-air yang menetes dari kedua kakinya. Fayakhruju naqiyan minadz-dzunub, maka tatkala dia selesai dari berwudunya, maka dia dalam kondisi suci dari segala macam dosa. Subhanallah. Jadi tidak ada anggota tubuh atau anggota wudu yang kita basuh sesuai dengan tuntunan syariat agama, maka kecuali pada saat itu akan ada kesalahan-kesalahan yang dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini amat luar biasa, ikhwatal iman. Keutamaan yang amat luar biasa yang dimiliki oleh bersuci, yang dimaksud adalah berwudu, yang sangat tidak pantas untuk dilalaikan hamba. Dia berwudu, setiap harinya dia berwudu. Namun tatkala dia mengetahui keutamaan ini yang membuatnya lebih berusaha untuk menyempurnakan wudunya. Dia berusaha untuk menyempurnakan kesuciannya, dalam arti tatkala dia bersuci dengan cara tersebut. Dalam hadis yang lain juga disebutkan dari Abi Umamah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma rajulin qama ila wudu'ihi yuridu shalah thumma ghasala kaffayhi nazalat khati'atuhu min kaffayhi ma'a awwali qatarah. Seseorang yang berwudu, ya, dalam rangka sholat, kemudian dia membasuh kedua telapak tangannya, maka akan keluar dari kedua telapak tangan tersebut dosa-dosa bersamaan dengan awal qatrah, awal tetesan. Membasuh tangan akan
tertetes dari tetesan-tetesan air yang digunakan untuk berwudu, pada saat itu akan keluar segala macam kesalahan. Fa idza wastanthar nazalat khati'atuhu min lisanihi wa syafataihi ma'a awwali qatra. Tatkala dia kumur-kumur, kemudian istinsyaq, kemudian istinthar, keluar darinya perbuatan-perbuatan dosa dan kesalahan dari lisan dan dua bibir bersamaan dengan awal tetesan air. Kemudian fa idza ghassala wajhahu nazalat khati'atuhu min sam'ihi wa basarihi ma'a awwali qatrah. Tatkala dia membasuh wajahnya akan keluar segala macam kesalahan dari pendengarannya, penglihatannya bersamaan dengan awal tetesan di awal. Fa idza ghassala yadayhi ila mirfaqain wa rijlain ila ka'bain salima min kulli dhanbin huwalah wa min kulli khati'atin kahayatihi yauma waladathu ummu. Tatkala dia membasuh lengannya sampai dengan sikunya, membasuh kedua kakinya sampai dengan tumitnya, maka akan selamat dari segala macam dosa, dari segala macam kesalahan, dan kembali sebagaimana ia baru dilahirkan oleh ibunya. Subhanallah. Fa idza qama ila shalah. Kemudian dia selesai wudu, dia salat. Rafa'allahu biha darajah. Allah akan angkat derajatnya. Wa idza qa'ada saliman. Dan tatkala dia duduk, maka dia duduk dalam kondisi selamat. Subhanallah. Ini keutamaan dari bersuci, dan yang dimaksud di antaranya adalah berwudu. Kemudian di antara yang lainnya, keutamaan yang lainnya adalah taharah merupakan syarat sah salat. Ini jelas. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tuqbalu salatu man ahdath hatta yatawadda. Hadis diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Tidak diterima salat seorang hamba yang berhadas sampai dia berwudu. Kemudian di antara keutamaan yang lainnya, Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang bersuci. Allah Ta'ala mencintai orang yang bersuci, orang yang senantiasa menjaga kesuciannya dari segala macam najis, ya mungkin juga taharah hissiyah atau taharah ma'nawiyah, maka Allah Subhanahu wa taala akan cinta kepada mereka. Disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 222, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang bersih. Taubat, suci, bersih dari segala macam dosa, ya. Sebagaimana tatahhur, bersuci dari segala macam najis. Begitu pula dalam surat At-Taubah ayat 108, Allah Ta'ala berfirman, la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaum ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna ay yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa, yaitu Masjid Quba, sejak hari pertama adalah lebih patut kamu sholat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang membersihkan diri, bersuci, dan sungguh Allah menyukai orang-orang yang bersih. Jadi ikhwati iman, tatkala kita menjaga kebersihan kita dengan tata cara yang Allah Ta'ala ajarkan atau Allah Ta'ala syariatkan dan Nabi Muhammad SAW sampaikan dan ajarkan, maka kita mudah-mudahan menjadi di antara deretan-deretan hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan kemudian ikhwatal iman, orang-orang yang enggan, ini peringatan, orang-orang yang enggan untuk bersuci dari najis yang nampak, ini akan menyebabkannya menjadi hamba yang akan disiksa di alam kubur, ya. Dan ini merupakan penyebab terbesar atau terbanyak seseorang bisa diazab di alam kuburnya. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melewati dua kuburan. Kemudian beliau mengatakan, innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabir. Amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah wa ammal akhar fakana yastanzihu min baulihi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sesungguhnya tatkala beliau lewat ke dua kuburan, beliau mengatakan sesungguhnya dua penghuni kubur ini benar-benar sedang diazab. Dan sesungguhnya keduanya tidak diazab dalam rangka atau dalam perkara yang besar, ya. Adapun salah satu di antara keduanya berbuat namimah,
atau mengadu domba, dan yang satu lagi ya, tidak bersih tatkala dia buang air kencing. Maksud daripada tidak diadab dalam perkara besar, maksudnya dalam perkara yang disepelekan oleh manusia. Akan tapi dalam perkara agama ini penting. Ya. Ini adalah perkara besar. Akan tapi di mata manusia ini adalah perkara yang remeh temeh mungkin. Dianggap sepele oleh kebanyakan manusia. Nah, namun tatkala itu diabaikan, maka ini akan menjadi perkara yang menjadi penyebab dia disiksa di dalam neraka. Di antaranya yang merupakan bagian dari pembahasan kita adalah orang yang tidak bersih tatkala buang air kencingnya. Ya. Disebutkan dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istanzihu minal baul fa inna amata adzabil qabr minhu." Ya, bersihkanlah kalian dari kencing karena umumnya orang yang terkena azab kubur itu dari kencing, tidak dibersihkan. Diriwayatkan Imam Hakim, "Aktsar adzabil qabr minal baul." Kebanyakan seorang terkena azab kubur itu dari air kencing, ya, dari air kencing. Nah, ini ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena dia tidak menjaga dengan baik atau tidak membersihkan air kencingnya dengan baik. Nah, ini salah satu ancaman, dan ini menunjukkan keutamaan dari bersuci, bahwasanya suci itu wajib. Jika tidak, konsekuensinya akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Baik. Ini ikhwatal iman Allah Subhanahu wa taala beberapa keutamaan yang bisa kita sebutkan dari bersuci. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat yang Allah Subhanahu wa taala, pernah nggak kita mendengar sebuah hadis, ya, atau sebuah ungkapan yang sering kali disebarkan di tengah-tengah masyarakat yang menunjukkan akan keutamaan kebersihan, yaitu an-nadhafatu minal iman, atau an-nadhafatu tad'u ilal iman. Nah, lafaz-lafaz ini ikhwatal iman ternyata tatkala diteliti oleh pakar ahli hadis tentunya tidak bisa disandarkan atau tidak bisa dikatakan sebuah hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Seperti lafaz hadis an-nadhafah tad'u ilal iman, kebersihan membawa keimanan. Nah, ini dinyatakan oleh Imam Al-Iraqi. Ini adalah hadis dengan sanad yang sangat dhaif, sangat lemah. Imam Albani, Syekh Albani mengatakan dhaif jiddan, sangat lemah. Dan para ulama mengatakan tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang lemahnya hadis tadi. Adapun an-nadhafah minal iman, maka dikatakan ini adalah hadis palsu. Ini adalah hadis palsu dan tidak sama sekali dalam kitab hadis ditemukan. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Sulaiman bin Nasir Al-Ulwan, hadits an-nadhafah minal iman la asla lahu batilun mawdu'un lakin ma'nahu sahih. Kata beliau, hadis kebersihan dari keimanan ini tidak ada asalnya, batil, palsu. Namun bisa dikatakan maknanya memang benar. Kenapa? Karena Islam memerintahkan kita untuk bersuci, dan bersuci merupakan bagian daripada kebersihan. Namun tatkala disandar, yang jadi masalah tatkala menyandarkan hadis ini kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi sama sekali tidak boleh, tidak boleh menyandarkan hadis ini kepada Nabi Muhammad SAW, karena dia bukan merupakan hadis. Jika memang kita katakan itu adalah ungkapan, maka bisa saja benar, ya, nasihat bisa saja benar, tapi tidak boleh disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun yang mana Islam mengajarkan hidup bersih, jika berbicara tentang kebersihan, ya, maka ini merupakan perintah di dalam agama. Seperti disebutkan dalam hadis, ya. Hadis yang disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah, dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahhiru afniyatakum fa innal yahud la tutahhir afniyataha." Bersihkanlah halaman rumah kalian karena orang-orang Yahudi tidak suka membersihkan halaman rumah mereka. Nah, jadi maksudnya ikhwatal iman, hadis an-nadhafah minal iman, an-nadhafah tad'u ilal iman, ini adalah hadis yang tidak bisa disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Akan tapi bukan berarti Islam tidak memperhatikan kebersihan. Dalil-dalil atau pembahasan kita di awal tentang at-tuhuru syatrul iman dan keutamaan-keutamaan yang ada di dalamnya, itu semua menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan kebersihan.
Dan dalam hadis terakhir yang kita sebutkan, Nabi mengatakan, bersihkanlah halaman. Bayangkan ikhwatal iman, halaman rumah mendapatkan perhatian di dalam Islam yang senantiasa harus kita jaga dan kita bersihkan. Dan kita melakukan hal tersebut salah satu bentuk penyelisihan dari orang-orang Yahudi yang mana mereka tidak membersihkannya. Ini Islam yang menunjukkan kebersihan, yang memperhatikan kebersihan yang amat luar biasa. Dari hal-hal yang mungkin sangat sepele, remeh dipandang manusia, akan tapi Islam memberikan perhatian tinggi terhadapnya. Bayangkan ikhwatal iman, dalam satu hari sebelum kita melaksanakan ibadah kepada Allah Ta'ala, sholat, kita bersuci, berwudu, membasuh wajah kita, telapak tangan kita, kaki yang senantiasa digunakan untuk melangkah, yang mungkin terkena segala macam kotoran-kotoran yang ada di jalanan. Kita bersihkan setiap harinya, dan dalam satu hari berkali-kali. Ini semua bukti menunjukkan bahwa Islam sangat-sangat memperhatikan kebersihannya. Ya. Sebelum tidur, ya. Kemudian sebelum masuk rumah diperintahkan untuk bersiwak. Bahkan bersiwak, kalau bukan memberatkan umat Nabi Muhammad, akan wajibkan setiap wudhu dan setiap sholat. Ya. Kemudian beristinza, istijmar, dan lain sebagainya, pembahasan taharah, itu semua menunjukkan bahwa Islam betul-betul sangat memperhatikan kebersihan. Akan tapi sangat disayangkan masih banyak di antara kita belum memaksimalkan diri dalam mempraktekkan yang merupakan bagian dari keindahan Islam ini, yaitu cinta akan kebersihan. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu cinta kepada keindahan dan mencintai Allah itu indah dan mencintai keindahan. Bagian daripada keindahan adalah kebersihan, kerapian. Maka tentunya saya mengajak diri saya pribadi dan yang lainnya untuk senantiasa memperhatikan hal ini, karena ini merupakan bagian daripada keimanan seorang hamba. Wallahu a'lam bishawab. Ini kiranya yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Kita masih pada bab pertama atau pembahasan pertama ya, dari wasiat Nabi Muhammad SAW tentang bersuci. Dan insya Allah nanti di pertemuan berikutnya kita akan lanjut kepada berzikir. Ya, salah satu wasiat dari Nabi Muhammad SAW yaitu berzikir. Dan kita akan lihat nanti betapa agungnya ibadah ini, yaitu berzikir. Mudah untuk dikatakan, diucapkan, akan tapi ganjaran yang Allah berikan amat luar biasa. Ya, insya Allah kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Bi'idhnillahi ta'ala, wallahu ta'ala alam. Bisa. Baik, di sini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz, kru dan seluruh kaum muslimin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Izin bertanya Ustadz, puasa mana yang lebih afdal dan lebih banyak fadilahnya antara puasa Ayyamul Bid dan puasa Senin Kamis? Jazakumullah khairan. Baik. Bismillah, kita jawab dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Mana yang lebih utama? Kalau kita kembali kepada hadis-hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kedua puasa ini memiliki keutamaan tersendiri. Ya. Ayyamul Bid adalah puasa yang dianjurkan untuk tidak ditinggalkan setiap bulannya, sebagaimana dalam konteks hadis yang kita ketahui. Dan puasa Senin Kamis adalah puasa yang begitu pula, yang mana disebutkan bahwa pada hari tersebut, pada hari Senin dan hari Kamis, adalah hari di mana diangkatnya amal. Ya, dan tentunya kita berharap, sebagaimana dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, saya berharap pada saat itu, tatkala amal diangkat, saya dalam kondisi berpuasa. Maka jika kita lihat sebagai seorang mukmin, melihat segala macam keutamaan yang ada di dalam amal ibadah yang dianjurkan di dalam Islam, baik itu puasa Ayyamul Bid, puasa Senin Kamis, maka kita berusaha untuk mengamalkannya. Kita berusaha untuk mengamalkannya, baik itu Ayyamul Bid dan puasa Senin Kamis. Nah, amalkan sesuai dengan batas kemampuan kita. Mana yang kita bisa? Jika kita bisa melakukan semuanya, maka itu jauh lebih baik. Jika seandainya bisa Ayyamul Bid, alhamdulillah. Jika seandainya Senin Kamis, alhamdulillah. Ya, semua yang dilakukan mendapatkan ganjaran selama atas dasar keikhlasan dan mutaba'ah atau mengikuti contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Ini kiranya yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya.
Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.